Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 11 yang dimana akan melaksanakan tugas dari presentasi terakhir tentang metodologi penelitian yang berjudul Teknik Penyusunan Proposal dan Laporan Penelitian, yang dimana nanti kami akan menjelaskannya satu persatu mengenai bagaimana teknik penyusunan makalah dan bagaimana juga penyelesaian laporannya. Di sini saya akan menyampaikan sebagai pemateri pertama, yaitu mengenai hakikat dan tujuan proposal penelitian. Proposal atau sering juga disebut sebagai tulisan penelitian atau usulan penelitian adalah suatu pernyataan tertulis mengenai rencana atau kegiatan penelitian secara keseluruhan. Proposal penelitian juga ini adalah sebuah gambaran yang dimana secara rinci tentang proses yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan penelitian. Secara umum juga proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang diikuti peneliti untuk melakukan penelitiannya. Kemudian apa tujuan umum dari penyusunan proposal ini? Tujuan umum proposal penelitian yaitu memberitahukan secara jelas tentang tujuan penelitian, siapa yang hendak ditemui, serta apa yang akan dilakukan atau dicari di lokasi penelitian. Proposal penelitian dibuat peneliti sebelum melakukan kerja lapangan. Proposal juga sering disebut sebagai usulan penelitian atau pernyataan tertulis mengenai rencana atau penelitian secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Setelah menyiapkan judul penelitian dan membuat judul penelitian, selanjutnya kita diperintahkan untuk membuat latar belakang masalah, yang dimana latar belakang masalah yaitu berisi tentang menyebutkan situasi atau kondisi yang menimbulkan masalah dan perlu untuk dikaji secara ilmiah. Jadi ketika kita sudah menemukan masalah, maka kita di sana mulai menyusun penyelesaian atas masalah tersebut dengan proposal yang akan dibuat. Kemudian setelah latar belakang masalah, ada yang di sana perumusan masalah. Apa saja gitu masalah-masalah yang akan kita rumuskan dalam proposal penelitian kita. Baik, setelah kita mengetahui tentang tujuan penyusunan proposal, sekarang kita masuk kepada struktur proposal penelitian. Apa saja struktur proposal penelitian yang akan kita bahas? Di sini ada 11 langkah untuk menyusun struktur penelitian ini. Tentu saja yang pertama yaitu abstrak. Ketika kita menyusun proposal, maka kita harus terlebih dahulu membuat abstrak, yang dimana abstrak merupakan karya tulis. Abstrak merupakan memberikan gambaran secara ringkas tentang isi naskah gitu. Kemudian setelah kita membuat abstrak, kita juga harus membuat judul penelitian, yang dimana judul penelitian harus jelas menggambarkan isi kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan dan disusun dalam susunan kata yang padat. Sebuah judul penelitian harus mempunyai kata-kata kunci yang dapat menggambarkan maksud dari penelitian. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Setelah menyiapkan judul penelitian dan membuat judul penelitian, selanjutnya kita diperintahkan untuk membuat latar belakang masalah, yang dimana latar belakang masalah yaitu berisi tentang menyebutkan situasi atau kondisi yang menimbulkan masalah dan perlu untuk dikaji secara ilmiah. Jadi ketika kita sudah menemukan masalah, maka kita di sana mulai menyusun penyelesaian atas masalah tersebut dengan proposal yang akan dibuat. Kemudian setelah latar belakang masalah, ada yang di sana perumusan masalah. Apa saja gitu masalah-masalah yang akan kita rumuskan dalam proposal penelitian kita. Kemudian selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian sebenarnya dapat diletakkan di luar pola pikir dalam merupakan masalah, tetapi keduanya ada kalanya dengan permasalahan. Oleh karena itu dua hal ini ditempatkan pada bagian ini. Tujuan penelitian adalah menyatukan pernyataan yang menjelaskan keinginan mendapat jawaban atas pertanyaan yang konsisten dengan perumusan masalah. Selanjutnya yaitu ada kajian pustaka, yang dimana setelah kita menyusun langkah-langkah tadi, selanjutnya kita diperintahkan untuk membuat kajian pustaka, yang dimana berisi hasil penelitian terdahulu
yang pernah dilakukan dan ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi nanti kita di sana membandingkan gitu apa saja penelitian-penelitian sebelumnya membahas mengenai judul tersebut dan apa dari judul kita yang merupakan sesuatu yang baru gitu, nanti dibandingkan. Kemudian yang ketujuh yaitu kerangka pemikiran. Setelah kajian pustaka di sini strukturnya itu kerangka pemikiran yang dimana nanti merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Selanjutnya yaitu setelah menyiapkan kerangka pemikiran, ada step selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis atau yang sering disebut dalam bahasa Arab itu al-fardiyah merupakan jawaban sementara tentang masalah penelitian yang kebenarannya belum terbukti. Maka rumusan hipotesis harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih dalam bentuk kalimat pernyataan yang dirumuskan secara singkat, padat, jelas, dan dapat diuji secara empiris. Kemudian selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Uraian metodologi penelitian atau yang disebut manhaj al-bahs menjelaskan bagaimana prosedur penelitian itu akan dilaksanakan. Artinya, cara bagaimana memperoleh data empiris untuk menjawab pernyataan penelitian atau menguji hipotesis. Baik. Untuk selanjutnya yaitu daftar pustaka. Setelah kita menyusun langkah-langkah yang tadi telah disebutkan, maka tibalah saatnya menyusun daftar pustaka yang dimana disebut juga dalam bahasa Arab yaitu Qaimah al-Maraji, yang dimana merupakan sumber-sumber rujukan yang berupa buku, jurnal, majalah, dan makalah sebagai acuan teori tentang masalah penelitian yang kita teliti. Kemudian ada lampiran. Lampiran proposal atau disebut juga mulhaq al-iktirah adalah unsur tambahan dalam proposal yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan biasanya disimpan di bagian akhir setelah daftar pustaka. Meskipun ada yang membersihkan daftar pustaka sebagai bagian dari lampiran. Baik, setelah kita menyusun lampiran, maka selanjutnya yaitu yang tadi mengenai struktur penelitian sudah dibahas, maka sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai kerangka dasar laporan penelitian yang dimana akan disampaikan oleh saudara saya yaitu Iswan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melanjutkan dari makalah ini, yaitu selanjutnya ada kerangka dasar dari laporan penelitian. Nah, kerangka dasar atau bisa yang disebut dengan al-i'tor al-asasi, yaitu laporan penelitian harus mencerminkan langkah-langkah penelitian ilmiah, yang bersumber dari proses dan langkah berpikir ilmiah. Oleh sebab itu, hal yang harus diperhatikan sebagai landasan dalam menyusun laporan ilmiah adalah langkah berpikir ilmiah. Langkah berpikir ilmiah ini menempuh 4 tahapan pokok, yakni merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, verifikasi data, dan menarik kesimpulan. Dari 4 langkah berpikir ilmiah menurunkan 5 langkah penelitian, yakni konseptualisasi masalah, mengkaji teori untuk menurunkan hipotesis, pengumpulan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, langkah penelitian tersebut sering dideskripsikan dengan beragam model yang melahirkan beragam kerangka laporan penelitian, termasuk dalam hal perselisihan atau pemberian istilah bagi setiap bagian. Hal ini dikembalikan kepada substansi dan karakteristik masalah penelitian, selera peneliti atau ketentuan lembaga yang berkepentingan. Namun demikian, pada dasarnya memiliki makna yang sama, menginformasikan serangkaian kegiatan penelitian dari A sampai Z. Salah satu model itu misalnya yang ditawarkan oleh Moleong. Menurutnya kerangka itu secara umum mengandung 5 bagian pokok, yaitu yang pertama tujuan penelitian atau konteks dan fokus, yang kedua keputusan tentang metode ketetapan, metode dan desain, yang ketiga yaitu presentasi data atau informasi program, deskripsi penemuan, analisis data, dan penafsiran. Yang keempat yaitu validasi dan verifikasi penemuan atau perincian pelaksanaan dan derajat kepercayaan penemuan. Yang kelima yaitu simpulan dan dasar dan saran. Sedangkan Sujana dan Ibrahim menyarankan kerangka dasar dalam redaksi yang lain, yaitu yang pertama pengajuan masalah, kajian teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan simpulan, serta saran-saran.
Nah, dua model ini jika dikompromikan maka akan menghasilkan kerangka sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan, analisis teori, ketentuan metodologi. Kemudian yang selanjutnya yaitu penelitian, ada juga deskripsi hasil, dan yang kelima yaitu simpulan dan saran-saran. Nah, selanjutnya pembahasan yaitu mengenai tentang isi dan sistematika. Nah, isi dan sistematika ini yaitu penyusunan laporan penelitian yang terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama yaitu bagian muka. Nah, menurut Arifin, bagian pembuka sebuah laporan penelitian lebih lengkap harus mengandung komponen-komponen berikut di bawah ini. Yang pertama yaitu harus ada judul, halaman pengesahan, halaman penerimaan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar grafik, bagan atau skema atau daftar, dan 10 yaitu singkatan dan lambang. Yang kedua yaitu ada juga bagian inti. Nah, bagian inti ini merupakan bagian yang secara spesifik dan eksplisit menyajikan atau mengkomunikasikan informasi ilmiah yang ingin disampaikan. Nah, pada bagian inti ini seluruh komponen pendahuluan, kajian pustaka, dan kerangka teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran disajikan secara lengkap. Nah, yaitu ada pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini, dalam sebuah laporan ini merupakan tulisan yang disusun untuk memberikan orientasi kepada pembaca mengenai isi laporan penelitian yang akan dipaparkan. Nah, sekaligus perspektif yang diperlukan oleh pembaca untuk dapat memahami atau mengerti informasi yang akan disampaikan. Secara umum, bagian pendahuluan harus secara lengkap mengemukakan tentang latar belakang, ruang lingkup atau pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan atau pertanyaan penelitian, serta anggapan dasar atau hipotesis. Nah, oleh karena itu, dalam bagian pendahuluan biasanya juga dikemukakan secara ringkas teori dan hasil penelitian serupa terdahulu yang dijadikan dasar dalam pembatasan dan perumusan masalah, perumusan tujuan, serta pembuatan hipotesis dengan penjelasan yang lugas dan sistematis. Nah, pada pendahuluan ini yaitu akan mengantar pembaca laporan penelitian kepada permasalahan penelitian serta tujuan yang ingin dicapai di akhir kegiatan penelitian. Nah, isi bagian pendahuluan ini biasanya tidak jauh berbeda dengan isi bagian pendahuluan pada proposal penelitian yang merupakan dasar pijakan bagi peneliti untuk melakukan kegiatan kajian pustaka sebelum penelitian dilakukan. Latar belakang masalah yang baik harus mengandung 3 hal, yaitu yang pertama harus ada penelaahan atau pembahasan mengenai literatur maupun hasil penelitian lain yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti. Yang kedua, ada penjelasan mengapa peneliti menganggap masalah atau topik tersebut penting untuk dipelajari atau diteliti. Yang ketiga, manfaat hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasinya dalam praktik. Apabila ketiga hal pokok ini sudah dijabarkan dengan jelas namun cukup singkat, kemudian diteruskan dengan penyajian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan atau formulasi tujuan penelitian dapat berupa pernyataan hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan sementara mengenai ada tidaknya hubungan antara 2 atau lebih variabel atau fenomena yang akan diteliti. Nah, hal yang perlu diingat adalah perlu adanya kata-kata kunci yang konsisten yang digunakan pada rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis, yaitu nama-nama variabel yang ingin dihubungkan, dibedakan, atau diteliti. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu tentang kajian pustaka dan kerangka teori yang akan dijelaskan oleh Saudara A'la. Kepadanya saya persilahkan. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Iswan yang mengenai dengan kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka yaitu merupakan bagian penting dari suatu laporan penelitian, karena pada bagian ini diungkapkan teori-teori serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pada topik-topik yang sama atau serupa. Nah, berdasarkan analisis ini, mendalami mengenai pustaka-pustaka tersebut, peneliti biasanya dapat membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian, serta menemukan variabel-variabel penelitian yang penting dan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Nah, kajian pustaka juga dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya agar bisa tidak steril, serta untuk membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data. Kemudian ada metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini
Perbedaan utama antara karya ilmiah dengan bukan karya ilmiah adalah pada metodologinya. Pada pembagian ini biasanya dijelaskan secara terperinci mengenai pendekatan atau desain-desain penelitian. Nah, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan dan analisis data, serta kelemahan-kelemahan penelitian. Uraian mengenai pendekatan atau desain penelitian pada umumnya menjelaskan tentang apakah misalnya penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif atau kuantitatif, sensus atau survei, seperti itu. Kemudian ada pembahasan tentang hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini merupakan sebuah laporan penelitian. Pada bagian ini penulis harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai analisis data disertai dengan pembahasannya. Pembahasan ini disertai dengan teori-teori atau data-data yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada simpulan dan saran. Nah, simpulan dan saran ini merupakan bagian akhir dari sebuah penelitian. Menurut Effendi, ia mengemukakan bahwa simpulan adalah gambaran dari seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis dari penelitian yang dilakukan penulis. Simpulan dapat dilakukan dengan menggunakan penomoran 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ataupun secara naratif. Kemudian ada bagian belakang. Nah, bagian belakang ini terdapat daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan komponen wajib yang harus dicantumkan oleh penulis, sedangkan lampiran dan daftar indeks hanya ditulis jika diperlukan saja. Ada bahasa dan penulisan. Bahasa penulisan. Penulis laporan penelitian harus menggunakan aturan dan kaidah-kaidah karya ilmiah. Salah satu di antara dalam penggunaan bahasa penulisan yang ilmiah yaitu setiap kalimatnya yang ditulis mengandung makna yang jelas. Hubungan antar kalimat satu dengan yang lainnya harus mencerminkan konsistensi pemikiran yang saling menguatkan dan utuh. Implikasinya, peneliti sebagai penulis laporan harus berpegang pada kaidah-kaidah bahasa baku. Nah, bahasa penulisan ini harus baku, tidak boleh ada kata yang tidak baku. Terus atas dasar itu semua, penulis laporan harus menguasai dua hal pokok, yaitu alur pikiran dalam menyusun dan menerangkan gagasan atau hasil pikirannya dalam bahasa tulisan. Kedua, keterampilan berbahasa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.